Kemudian ada pula yang datang dari Langkat. Masya Allah, Langkat beliau WhatsApp, ada nggak penginapan di Tanjung Morawa yang bisa menginap di masjid pun boleh. Kami bilang panitia menyediakan hotel untuk yang dari Langkat menginap pada malam hari ini. Masya Allah, kenapa? Karena hotel yang ditempati Ustadz Hanan Attaqi malam hari ini juga harus ditinggal sebab beliau selesai dari acara Tanjung Morawa harus langsung bertolak ke Labuhan Batu. Subhanallah Ustadz kita nih. Karena besok pagi jam 8 pagi ada agenda di Labuhan Batu teman-teman sekalian. Karena hotelnya kosong, jadi yang dari Langkat boleh masuk. Tabarakallah Rahman. Jadi ini bonus ya, niatnya datang pengajian, mau nginap di masjid, yang sebenarnya masjid juga belum tempat yang benar Allah barokahi, tapi barangkali bisa kurang nyenyak, ini dikasih di hotel. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah sekali. Ya, kalau dibilang tepuk tangan yang meriah sekali, tepuk tangannya sekali aja, tek gitu. Karena sekali. Tepuk tangan yang meriah sekali. Iya, dikerjai pembina pramuka. Ustaz Alman ya. Baik. Kemudian yang kami hormati Ustadzuna Hanan Attaqi LC yang berhadir dari Bandung, telah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, orangnya friendly banget teman-teman. Semua yang mau foto sama beliau terima, tidak ada yang beliau tolak. Masya Allah. Kemudian Ustadz Dr. Haji Haryanto LCMA yang merupakan Dewan Penasehat Berani Hijrah. Kemudian Ustadz Dr. Andes Haji Alman yang juga dari tadi belum ada yang menyebutkan, padahal tanpa kontribusi beliau kita tidak bisa menggelar acara di lapangan ini karena beliau merupakan sepuh orang Bantennya. Karena lapangan ini merupakan lapangan sepak bola Persatuan Keluarga Banten. Takbir. Masya Allah. Kemudian hadir juga para ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Najib Hasibuan, ini tokoh Ustadz Tanjung Morawa. Alhamdulillah Ustadz. Ada Ustadz Muklis Mukhtar, Ketua Muhammadiyah Tanjung Morawa, sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Tanjung Morawa, dan beliau juga merupakan Sekjen Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Syafi'i yang merupakan koordinasional yang berada di tengah-tengah kita. Setelah itu ada ustadz-ustadz yang lain, dan luar biasanya spesialnya acara kita pada malam hari ini teman-teman sekalian, bahwa di samping kita kehadiran para ulama, di samping kita didatangi para asatid, para ustadz, ternyata acara kita konser langit pada malam hari ini di bumi Tanjung Morawa juga kehadiran banyak sekali sosok umaro, sosok pemimpin. Bahkan hadirin sekalian, sebagaimana tadi yang kita tahu, ada satu sosok yang menyapa tenda-tenda bazar, menyalami setiap jamaah yang pengen menyalam kepadanya, membersamai setiap orang-orang yang pengen mengambil foto bersamanya. Beliaulah putra nomor 2 terbaik yang ada di Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa. Berikan tepuk tangan yang banyak sekali. Masya Allah. Teman-teman sekalian, sedikit cerita, karena ini merupakan sambutan dari mewakili teman-teman panitia Berani Hijrah. Sebenarnya acara malam hari ini bukan gawean Berani Hijrah sendirian teman-teman, tetapi kegiatan malam hari ini mulai dari tadi siang ada donor darah, bazar sampai sekarang terus berlanjut. Itu karena kolaborasi antara Berani Hijrah dengan komunitas milenial bernama Al-Fatih United yang baru berusia belum genap 7 bulan. Al-Fatih United merupakan komunitas yang langsung di bawah binaan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa. Takbir. Masya Allah. Teman-teman sekalian, sedikit cerita bahwa terus terang kami harus menyampaikan ini. Saya kira Bapak Ijek tidak akan merasa ini ria, karena ini perlu disampaikan sebagai tahadduts bin nikmah untuk teman-teman berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, bahwa panggung yang megah ini yang berada di hadapan para jamaah sekalian ini mulai dari 0 sampai angka 100, mulai dari A sampai Z, hulu ke hilir, semuanya dibiayai oleh Bapak Ijek. Takbir.
Bahkan teman-teman sekalian, kita lihat ada toilet portable dari Pemprov Sumatera Utara. Kemudian banyak sekali yang diberikan kepada kita. Ada Satpol PP turun membersamai kita, ada kurang lebih 30 orang. Ini semua merupakan perantara dari kawan-kawan kita yang ada di Al-Fatih United. Bahkan beliau sebelumnya juga pernah membuat acara yang rutin semisal ini, teman-teman sekalian. Masya Allah. Semoga kita doakan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara kita, Bapak Haji Musa Rajiksa, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan kepada beliau untuk memperjuangkan dinul Islam ini. Takbir! Kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, bahwa beberapa waktu yang lalu kami panitia ditanya, apa kegiatan konser langit ini? Ini acara apa? Kok konser aja, nggak usah bawa-bawa langit. Karena seolah-olah teman-teman sekalian, makna langit itu sudah mafhum dipahami sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsernya Allah, masa Allah buat konser? Ada yang buat komentar seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi kita kemudian menjawab bahwa konser langit ini merupakan hanya sebuah istilah yang sebenarnya sama dengan tabligh akbar. Dan konser langit ini merupakan sebuah bahasa yang langsung dilontarkan oleh guru kita, Ustadz Hanan Ataki LC. Mungkin nanti beliau akan sedikit memberikan penjelasan. Karena memang teman-teman, Ustadz Hanan Ataki ini kadangkala dengan bahasa beliau yang milenial, bahasa beliau yang modern, terkadang tidak bisa dipahami oleh sebagian orang tua. Ini kok bahasanya seperti itu, kan gitu. Maka beliau kadang pernah diejek. Beliau pernah kemudian dicela dengan bahasa-bahasa beliau yang milenial. Sebenarnya teman-teman sekalian, karena memang pasar beliau anak muda, seharusnya memang bahasanya seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis direkam oleh Imam Muslim, khatibun nas ala qadri uqlihim. Berbicaralah kalian, berbahasalah kalian, berkomunikasilah kalian kepada lawan bicara kalian sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Kalau audiensnya Ustadz Hanan Ataki anak muda, maka beliau biasa menggunakan bahasa-bahasa milenial, bahasa-bahasa anak muda. Ini yang kadangkala tidak bisa dipahami oleh sebagian kecil orang tua yang kadang karena itu membuat rencana penolakan dan lain sebagainya. Padahal beliau sudah mengklarifikasi itu, teman-teman sekalian. Jadi konser langit ini acara apa? Ya acara ngaji. Konser langit itu apa? Ya tabligh akbar. Konser langit itu apa? Ya majelis taklim, teman-teman sekalian. Bahkan tadi ada hiburan untuk menaikkan giroh kita, semangat juang kita hadirkan maidani, teman-teman sekalian, supaya acaranya juga seiring sejalan. Ada nada, ada dakwah. Barangkali ini dapat disampaikan, kami ucapkan jazakumullah khairan ahsanul jaza kepada semua support, semua sponsor yang telah memberikan bantuannya pada acara ini. Ada Ustadz Faisal ya, ini juga anggota Dewan Provinsi tingkat 1, temannya Ustadz Hanan Ataki, temannya Ustadz Dr. Haji Haryanto LCMA, Masya Allah. Beliau kalau tidak salah satu komisi ya Ustadz ya, pernah di Dewan Provinsi, Masya Allah. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh. Tadi ketika naik Vespa ada Bapak Wakil Bupati Batubara, ya Bang Rizal ya, Bapak Haji Oki Frima, tapi sudah pulang karena ada agenda yang lain. Kemudian Bapak Kades Butuh Bedimbar. Ini Masya Allah sudah ada Kades yang baru terpilih di Desa Putu Bedimbar ini, yaitu Bapak Mus Mulyadi, petahana terpilih kembali. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang lain, ada koordinasional kita, ada Ihsan Alayubi Lubis, Kanda Edi Sajali, Abu Akbar, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terakhir Al-Fatih United ada Abang Darizal, Abang Ghazali, Abang Iskandar, semua teman-teman di Al-Fatih United, semoga Allah berikan keberkahan. Kemudian ada Abang Dedi Dermawan, Masya Allah, ini juga tadi belum disebut, Abang Dedi Dermawan, Ketua Karang Taruna Sumatera Utara. Takbir! Masya Allah, barangkali ini saja sudah digode sama sama Kang Buni, Masya Allah. Saya kembalikan kepada MC. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami hormati Ustadz Andi Basari Haji SE,
selaku founder dari komunitas Berani Hijrah. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan kembali menyimak sambutan perwakilan dari Al-Fatih United kepada yang kami hormati Bangda Rizal Hasan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini begitu banyak memberi kita nikmat, iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara yang begitu megah dan mulia ini, yaitu acara konser langit. Masya Allah, barakallah. Ini temanya luar biasa. Buat konser di bumi, semoga sampai ke langit dan Allah ridho dengan apa yang kita buat. Semua usaha yang kita kaitkan dengan agama pasti ada nilai di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Maka nanti Allah akan memberikan kita naungan, di mana saat itu tidak ada yang bisa memberi naungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati seluruh komunitas Berani Hijrah, seluruh jajaran mulai dari ketua, sekretaris, wakil ketua dan seluruhnya yang telah bersusah payah membuat acara ini dan mengumpulkan kita semua. Kalau kami di Al-Fatih United ini sifatnya jemaah yang mulia, hanya mendukung saja. Namanya di sini ada kebaikan, di sini ada agama, karena kita ada kemampuan, wajib kita untuk mendukungnya. Dan kita berjumpa di sini karena Allah, karena kita sama-sama umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati Ustadz Anan Ataki yang telah meluangkan waktu, menyempatkan waktu, memenuhi undangan kita untuk hadir dalam acara ini. Dan yang saya hormati juga untuk Bang Dadedi, Ketua Tarang Taruna Sumatera Utara, yang selalu mendukung semua acara-acara, kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan agama, sosial dan budaya. Dan yang saya hormati abang kami Ustadz Safi'i, juga yang selalu mendukung kami dan selalu tersenyum kalau melihat kami mau buat acara. Dia bantu doa terus, dia bantu zikir, semoga sukses. Dan yang saya hormati juga Sekjen AMPG, yaitu Bang Putra. Dan yang kami sayangi dan sama-sama kita cintai, Bapak Haji Musa Rajeksa Esos Hemhum, atau yang dipanggil dengan akrab di Kota Medan, baik di Liserdang, di Sumatera Utara dengan Bang Ijek, yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan-kegiatan agama. Dia bantu semua ini dengan ikhlas. Pak Wagub ini senang kalau melihat kita senang. Maka sama-sama kita doakan Pak Wagub kita ini mendapat kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu sukses dunia dan akhirat, dan sukses memimpin Sumut dan memajukan agama dan perjuangan agama kita ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pantun lah Ibu satu ya. Jalan-jalan ke Lubuk Pakam, singgah sebentar beli selendang. Selamat datang Hutan Anan, tepatnya di lapangan Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang dari Zalasan yang mewakili Al-Fatih United. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan kembali menyimak sambutan Ketua Dewan Penasehat Komunitas Berani Hijrah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Haryanto LCMA. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuntilanak naik pesawat. Di pesawat kejedut besi. Karena salam awak belum dijawab, semangat. Awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa nabiyinal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazail awfa, amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah, malam ini kita dapat bersilaturahim, dapat bertatap muka, yang tentu doa kita bahwa kehadiran kita semuanya dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah dan memperberat timbangan kebaikan kita semuanya di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hanan Ataki LC. Ahlan wa sahlan Ustadz, dan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi serta memberikan kesehatan dan afiat kepada Al-Ustadz sehingga dapat memberikan kontribusi yang terbaik buat umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Musa Kajaksa Sos Hum. Ya, kalau ini sudah hendak asing lagi buat kita semuanya, kita juga mendoakan semoga Bapak Ijek senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan tugas, memberikan karya terbaiknya buat kita di Sumatera Utara ini. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati dan kita muliakan para tokoh yang hadir dalam kesempatan kali ini. Ada orang tua kita Ustadz Najib Hasibuan, ada teman saya di DPRD Provinsi Bang Faisal, ada kepala desa, ada Bang Mukhlis, ya. Dan yang teristimewa, ya tentu malam kali ini ternyata acara kita ini tidak hanya yang Muslim yang datang, non Muslim pun ada datang, bahkan naik di panggung kita. Nah ini dia, saya agak asing namanya ini, Bapak Liu Kin Chai. Atau Pak Acai alias Pak Anton Leo. Selamat malam Pak, berdiri Pak. Nah ini dia, ini tokoh kita di Tanjung Merawa. Ini orang tua Abangda Andi Basu Ari Aji, ya, yang bergabung dengan kita pada malam kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu dan tentunya semuanya yang mohon maaf ya, tidak dari Al-Fatih United ya, Abangda Rizal dan semua para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir, yang kami hormati, yang mohon maaf, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tapi yakinlah kita semuanya bahwa kehadiran kita dicatat kebaikan oleh malaikat, ya, akan tersimpan abadi insyaallah dalam amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Saya senantiasa mendoakan semua peserta senantiasa dalam keadaan baik, langkah-langkah yang dilakukan adalah diridhoi oleh Allah dan semuanya sudah punya tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sangat terharu sekali bahwa acara kita malam ini pesertanya itu bukan hanya dari Tanjung Merawa. Tadi disebutkan oleh Bang Andi Baso, ada yang dari Kisaran Asahan. Dan ternyata ada teman-teman yang ngechat juga ke saya, datang jauh-jauh dari Brastagi. Takbir! Masya Allah, dari Brastagi datang kemari ke Tanjung Merawa.
Nah ini subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya yang paling spesial yang tidak disebut-sebut namanya dari tadi itu adalah teman-teman panitia, teman-teman dari komunitas Bani Hijrah, yang mereka ini sebetulnya Bapak Ibu subhanallah, jangankan untuk ngadain acara sebesar ini, mohon maaf nih kepada teman-teman panitia, untuk makan sehari-hari saja itu hidupnya cengap-cengap, kembang kempis. Ya karena saya sangat paham betul bahwa teman-teman panitia di Bani Hijrah untuk mengadakan kegiatan hari ini seperti ini, itu mereka itu bahkan kocek mereka keluar, uang mereka keluar. Tetapi subhanallah, dengan semangat kesungguhan mereka, maka acara besar hari ini alhamdulillah dapat terjadi Bapak Ibu. Nah ini selalu saya memberi motivasi dan buat kita semua yang hadir, khususnya anak-anak remaja. Biasanya di usia kita yang masih remaja, di usia kita yang masih muda, apalah artinya kita seorang diri, apalagi buat event sebesar ini. Tapi hari ini subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita semuanya. Allah tunjukkan, ini khususnya buat teman-teman panitia di Bani Hijrah, Allah tunjukkan kepada kita semuanya, ini bukan pertama kali kita mengadakan event besar seperti ini. Sudah berulang kita. Tentu kita sangat mensyukuri bahwa ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan ketika kita hidup berjamaah, hidup bersama-sama, sembari memperbaiki diri kita, juga kita mengajak orang lain untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah, kita berbangga malam kali ini teman-teman panitia. Begitu banyak yang hadir, begitu banyak yang datang dari jauh. Tentu ini semuanya mendatangkan kebaikan. Selalu kita bayangkan bahwa mudah-mudahan kebaikan yang didapat hari ini pahalanya sebuah ngalir kepada kita. Kepada teman-teman panitia yang hari ini menjadi pahlawan yang tidak disebutkan namanya, menjadi jundi majhul, tetapi karena merekalah acara ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang ada di Tanjung Morawa, tidak malu-malu saya mengajak kepada Bapak Ibu, ayo putra-putri Bapak Ibu, teman-teman kita, sahabat dan sahabati yang masih muda, ayo bersama-sama kita bergabung dengan komunitas Bani Hijrah untuk memperbaiki diri kita, sembari juga untuk memperbaiki orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, insya Allah kita yakin dengan kebersamaan, insya Allah kebaikan bisa banyak kita wujudkan. Saya tidak tahu dari awal apakah diputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bani Hijrah, tapi sebetulnya kegiatan Bani Hijrah itu tidak hanya momennya pengajian akbar seperti hari ini, tetapi juga banyak kegiatan sosial yang kita lakukan buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Tadi diawali dengan ada kori kita internasional, Bapak Ibu, beliau itu Muhammad Ehsan, itu adalah ketua Bani Hijrah yang pertama kali ketika Bani Hijrah lahir di Tanjung Morawa ini. Alhamdulillah, kemudian kita terus berkembang, dan saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu, ayo anak muda-mudi, insya Allah kita bersama akan mendatangkan keberkahan. Insya Allah banyak agenda-agenda besar, agenda-agenda keumatan yang dapat kita berikan buat masyarakat yang ada di sekitar kita, dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Selalu motivasi kita hanya satu, sebagaimana yang selalu diungkapkan oleh ulama, ketika kita sudah pergi akan menjadi orang-orang yang iza zahabu qalu ma wa hadzal asar. Kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, maka orang-orang akan mengatakan bahwa fulan telah pergi, tetapi lihatlah bekas-bekas kebaikan yang dia tinggalkan. Sejak usia sedini mungkin, mari kita tinggalkan di mana saja ada peluang kebaikan, maka di situ ada sidik jari kita. Sehingga ketika kita meninggal, tidak perlu nanti Bilal mengatakan bagaimana kesaksian kalian wahai jamaah, apakah dia baik. Tidak perlu itu hadir, tetapi dengan sendirinya lisan mereka mengatakan
qala lahu salasatu bi khairin illa adkhalahu Allahul jannah. Ini motivasi kita. Ketika ada orang muslim meninggal, 3 orang memberikan kesaksian yang baik kepada dia, maka dengan 3 kesaksian itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Teman-teman panitia, teman-teman di Bani Hijrah, mudah-mudahan hari ini karya-karya antum di Deli Serdang, karya-karya antum di Tanjung Morawa, insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa antum adalah muda-mudi yang baik, yang insya Allah akan jadi modal buat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin sambutan dari kami. Selamat berkarya, selamat bekerja buat semuanya. Insya Allah Allah menjadi saksi, orang yang beriman menjadi saksi atas karya-karya antum-antunna semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Haryanto LCMA selaku Dewan Penasihat Komunitas Berani Hijrah ya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada perwakilan dari dinas, dari pemerintah kabupaten, dari Deli Serdang yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga seharusnya hari ini juga Bapak Haji Musa Rajek Syah Esos M.Hum selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara memberikan sambutannya, cuman karena lagi kurang fit ya Bang Ijek ya. Ini langsung saya. Betul. Biar sat kita akan langsung saja bertemu dengan gurunda kita. Kita akan menerima transferan ilmu langsung dari Tanjung Morawa, dari Serdang Sumatera Utara, Konser Langit. Please welcome gurunda Ustadz Hanan Ataki. Kami persilakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk belum? Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, teladan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Haji Musa Rajek Syah atau panggilan akrabnya Pak Ijek, Bapak Wakil Gubernur, kemudian para alim ulama, para asatiz, Ustadz Haryanto, Ustadz Najib, dan para ustadz-ustadz sekalian. Dan yang paling saya cintai karena Allah adalah anak-anak muda Tanjung Morawa. Baik, yang datang dari sekitar lapangan ini ataupun yang datang dari Brastagi, dari Kisaran, dari berbagai macam daerah. Barakallahu fikum.
Teman-teman, malam ini saya pengen cerita aja. Beberapa hari yang lalu saya baru pulang takziah ke rumah Bapak Ridwan Kamil di Bandung. Tetapi bukan ke rumah dinasnya, lebih kepada ke rumah orang tua Bu Atalia untuk takziah atas musibah wafatnya Eril Kahan Mumtaz. Di sana Pak Ridwan Kamil cerita yang buat saya itu sebuah cerita yang justru menjadi renungan yang sangat mendalam buat saya pribadi, dan malam ini saya pengen cerita sama teman-teman. Kita tahu fenomena dari wafatnya Eril di Indonesia menjadi sebuah isu internasional. Bahkan menjadi trending topik di Twitter, di Instagram, di FB, di banyak sosial media. Siapa sebetulnya Eril ini? Karena dia bukanlah seorang ulama yang terkenal dengan ilmu dan ibadahnya. Bukan seorang pejabat yang terkenal dengan keadilannya. Bukan artis yang terkenal dengan jumlah followers atau pengikutnya. Eril hanyalah anak muda biasa yang qadarullah anak dari Bapak Ridwan Kamil yang kemudian Allah takdirkan wafatnya, meninggalnya menjadi sebuah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmah untuk kita semua. Ada jutaan manusia yang menyimak dan mengikuti berita Eril dari mulai tenggelam sampai kemudian pencarian, sampai ditemukan, sampai dibawa pulang, kemudian sampai dikuburkan dan didoakan. Ada jutaan orang mendoakannya, ada jutaan orang mensolatinya, baik sholat jenazah maupun sholat gaib, bahkan sampai ke Palestina. Di Palestina, mereka melakukan sholat jenazah atau sholat gaib untuk almarhum Eril. Ada apa sebetulnya? Saya ingin mengambil satu cerita kecil aja dari Eril yang mungkin jadi inspirasi buat anak muda, karena dia bagian dari anak muda seperti kalian. Suatu hari kata Kang Emil dalam cerita beliau waktu saya di rumahnya, ketika lagi di Spanyol, lagi jalan bersama dengan keluarga, pas lagi belanja di mall, Eril beli satu sepatu yang lumayan mahal. Belinya di Spanyol. Satu merek sepatu yang lumayan mahal, belinya di Eropa, di Spanyol. Ketika udah beli, kemudian ayahnya nanya, "Eril, kamu suka sepatu ini?" "Ya, aku suka." "Buat kamu?" "Bukan." Ternyata Eril beli sepatu bukan untuk dirinya, yang harganya mahal, yang branded, dan belinya di Eropa. Dan waktu itu dia nggak beli hadiah apapun atau nggak beli oleh-oleh apapun untuk dirinya sendiri, cuman beli sepatu yang ternyata sepatu itu kemudian dia bawa pulang ke Indonesia, dia hadiahkan kepada satpam yang menjaga gerbang sekolahnya. Dan itu nggak ada yang tahu. Sampai kemudian ketika Eril sudah wafat, sang satpam tersebut cerita kepada keluarganya Kang Emil. Masih banyak banget loh cerita-cerita lain dari Eril yang luar biasa yang orang baru tahu ketika Eril sudah wafat. Ada orang tua yang dibantu di jalan, ada dua orang yang berantem di jalan terus dia pisahin sampai dia yang malah kena gebuk dari orang-orang yang ada di sekitar situ, dia digebukin. Banyak sekali cerita-cerita kebaikan dari almarhum Eril yang orang nggak tahu kecuali setelah beliau wafat. Sehingga kemudian Allah ingin ngasih kita pelajaran, teman-teman. Dengan fenomena wafatnya Eril ini, Allah sedang ngasih pelajaran kepada anak muda Indonesia. Dengan kejadian yang luar biasa ini, Allah ingin kita perhatian, kita menggali, kita mencari tahu apa keistimewaan yang dimiliki oleh almarhum Eril.
ternyata saya menyimpulkan keistimewaan yang dimiliki oleh almarhum Eril itu satu saja. Dia punya amalan rahasia antara dia dengan Allah. Dia selalu menjaga rahasia antara dia dengan Allah, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan dia bahkan tidak ingin memposting amalan tersebut kepada siapapun. Itulah keistimewaan yang saya ambil hikmah dari fenomena wafatnya almarhum Eril. Semakin banyak rahasia antara kita dengan Allah, semakin istimewa kita di sisi Allah. Semakin kita tidak diketahui oleh manusia di bumi, semakin viral kita di langit. Sekarang pertanyaannya, teman-teman mau viral di bumi apa di langit? Yakin? Maka jangan sedih kalau views di Instagramnya kecil. Jangan sedih kalau TikTokan kita itu isinya cuman gitu-gitu aja. Nggak ada parboy, nggak ada challenge, nggak ada apalagi joget-jogetan yang overacting. Isi TikTok kita, isi Instagram kita, isi YouTube kita, hal-hal yang mungkin orang lihat biasa-biasa aja. Jangan sedih, la tahzan. Kenapa? Karena kadangkala ketika manusia enggak viral di bumi, bisa jadi dia adalah orang yang viral di langit. Kita nggak pernah tahu. Terus gimana Ustadz biar kita viral di langit? Ketika almarhum Eril menjadi sebuah tanda-tanda, menjadi sebuah ayatun min ayatillah, hikmah dari Allah untuk kita. Gimana caranya biar viral di langit? Walaupun gak harus semua kita berpikir nanti kalau saya wafat yang mengiringi jenazah saya sebanyak Eril. Eril ini mungkin yang mengiringi jenazahnya lebih banyak daripada seorang ulama di zaman sekarang. Luar biasa. Kita berbaik sangka kepada semuanya, kepada almarhum Eril, kepada ulama-ulama yang terdahulu. Tapi ini sebuah pertanda dan hikmah. Kadang kita nggak bisa dapetin cara yang sama, di mana ketika kita wafat, jenazah kita diiringi jutaan orang, nggak harus seperti itu. Karena ada seorang sahabat Nabi yang ketika beliau wafat, nggak ada yang mengurus jenazahnya, teman-teman. Jadi ada kisah sahabat Nabi yang wafat, jenazahnya nggak ada yang ngurus. Tiba-tiba dia wafatnya dihukum, dibunuh oleh musuhnya dengan cara digantung. Tiba-tiba suatu malam malaikat datang menjemput jenazah sahabat ini. Dijemput, dibawa ke Madinah. Jadi jenazahnya di luar kota dijemput malaikat, dibawa ke Madinah. Lalu malaikat Jibril membangunkan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ya Jibril, mau kemana kita? Kata Jibril, ya Rasul, wudu'lah, ayo kita sholat jenazah. Kemudian Rasulullah memimpin sholat jenazah terhadap sahabat yang mulia ini, dan makmumnya Rasul adalah para malaikat yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu malaikat. Nggak ada satupun manusia selain Rasulullah. Nggak terkenal di bumi, nggak ada yang tahu. Tetapi karena mulianya sahabat ini, akhirnya jenazahnya diurus oleh para malaikat. Maka Nabi pun melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai sholat jenazah bersama para malaikat, kemudian jenazah ini dibawa lagi oleh malaikat dan dikuburkan entah di mana. Seluruh pengurusan jenazahnya dilakukan oleh para malaikat. Ini namanya viral di langit. Pertanyaannya gimana teman-teman biar kita bisa viral di langit? Apa yang harus kita lakukan biar kita viral di langit? Biar Allah menyaksikan amalan kita, biar Allah nge-like ibadah kita, amal soleh kita, biar para malaikat mendoakan kita, nge-views kita, nge-like, nge-repost, akhirnya kita viral di langit. Gimana caranya? Milikilah amalan rahasia antara kita dengan Allah. Jangan semua yang kita lakukan dari kebaikan ditampilkan kepada manusia. La tahzan, nggak usah khawatir kalau orang lain nggak tahu. Allah Maha tahu, itu cukup, bahkan lebih. Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak ada yang merekam, Allah yang merekam.
Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak ada yang mengingat. Allah Maha mengingat. Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak jadi trending topik. Di langit kita dibicarakan dengan kebaikan. Maka jangan berkecil hati teman-teman untuk berbuat baik lalu merahasiakan kebaikan itu. Jangan berkecil hati. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik walaupun sekecil zarrah, Allah Maha membalasnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lebih besar. Maka la tahzan. Jangan kecil hati teman-teman. Kadang seorang istri capek seharian nyiapin segala yang dibutuhkan suaminya. Ketika suaminya datang tidur, gak sama sekali menghargai istrinya dengan kalimat-kalimat yang indah. La tahzan. Kadang seorang suami bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, tetapi tidak dihargai oleh istrinya. La tahzan. Kadang kita sebagai anak ingin berbuat baik dan membahagiakan orang tua kita, tetapi orang tua kita malah lebih membanggakan yang lainnya. La tahzan. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, la tahzan kalau manusia tidak menghargainya. Kenapa? Allah Maha menghargai itu. Makanya tadi saya baca surat An-Naml di awal. Itu kisah yang luar biasa di dalam Al-Quran. Coba teman-teman pikirin ya. Kok bisa di dalam Al-Quran ada satu surat, nama suratnya itu surat semut. Apa keistimewaan semut ini sampai dinamakan dengan nama surat? Padahal kalau kita baca surat tersebut, isinya adalah kisah Nabi Sulaiman. Harusnya suratnya bernama Suratul Sulaiman. Suratnya Sulaiman. Atau harusnya nama suratnya adalah surat tentang Balqis. Harusnya surat tentang angin, tentang jin, tentang pasukan, tentang hal-hal yang besar. Kenapa nama suratnya tentang hal yang kecil, yaitu Suratun Naml atau surat semut? Tahu nggak kenapa? Apakah di dalam surat ini ada kisah semut yang sangat banyak? Enggak. Kisah semutnya itu cuma satu di dalam ayat ke-18. Cuma satu kisah tentang semut. Apa firman Allah tentang semut di dalam surat ini? Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya, jadi ceritanya Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya lagi lewat nih, lagi melintas sebuah wadin, sebuah lembah, namanya Wadin Naml, lembah semut. Ketika Nabi Sulaiman mau melintas dengan pasukannya untuk berdakwah, melewati satu lembah, tiba-tiba qalat namlatun, ada seekor semut berbicara. Ada seekor semut yang berkata, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. Masuklah kalian wahai semut ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun, supaya Sulaiman dan pasukannya tidak menginjak kalian sedangkan mereka nggak ngerti. Apa kebaikan semut di dalam ayat ini? Kebaikannya cuma satu, dia ngasih tahu kepada semut-semut yang ada di lembah tersebut agar mereka memberi jalan untuk Nabiullah Sulaiman dan pasukannya. Cuman itu kebaikan semut. Tapi kebaikan yang sekecil itu, yang ucapannya tidak ada yang dengar selain Nabi Sulaiman, ternyata dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sampai kemudian Allah menamakan surat tersebut dengan nama Suratun Naml, surat semut. Coba bayangin, semut aja yang berbuat baik dengan
meminta kepada kawanannya untuk memberi jalan bagi Nabiullah Sulaiman, di mana kebaikannya itu nggak ada satu orang pun di antara manusia yang tahu, yang dengar selain Nabi Sulaiman. Walaupun kebaikannya kecil, ternyata kemuliaan yang Allah berikan sangat besar sampai Allah abadikan menjadi nama surat di Al-Quran, yaitu surat Naml. Teman-teman coba renungkan lagi nanti di surat Al-Kahfi, ada yang lebih ekstrim. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang seekor hewan najis. Seekor hewan yang dalam fikih Islam tidak boleh kita mengenai liutnya kecuali membersihkan dengan 7 kali membersihkan. Di antaranya salah satunya dengan debu yang bersih atau dengan cara disamak. Apa hewan itu? Anjing. Bayangin, anjing disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya duduk di depan mulut gua. Anjing disebutkan di Al-Quran. Padahal Al-Quran kalimat yang mulia, tidak ada kalimat yang hina di dalamnya. Tetapi di dalam kalimat yang mulia itu ada sebutan nama hewan yang najis, yaitu kalimat kalbun, anjing. Dan bukan sekali teman-teman, berkali-kali. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlah mereka 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, yang ke-6 anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, yang ke-8 anjingnya. Coba bayangin, anjingnya, anjingnya, anjingnya. Berkali-kali Allah nge-mention anjing di dalam surat Al-Kahfi. Kenapa? Kok anjing ini penting banget? Kok anjing ini diulang-ulang disebutin oleh Allah yang Maha Mulia? Kok anjing ini dihargai sekali? Apa kebaikannya anjing ini? Ternyata kebaikan anjing ini adalah basitun dhira'ihi bil wasid. Duduk di mulut gua dengan menelonjorkan keempat kakinya sambil menjaga mulut gua. Cuman itu peran anjing. Cuman duduk di mulut gua. Pertanyaannya, ngapain dia menjaga mulut gua? Siapa yang ada di dalam? Nabi? Bukan. Kalau di dalam itu Nabi, maka pekerjaan anjing ini mulia karena menjaga Nabi. Siapa yang di dalam ulama? Bukan. Siapa yang di dalam orang tua atau perempuan? Bukan. Kalau orang tua dan perempuan memang harus dijaga. Ternyata yang dia jaga di dalam gua itu adalah anak muda yang sebetulnya nggak butuh-butuh banget dijaga. Coba bayangin betapa sepelenya kebaikan anjing ini. Ngejagain mulut gua, yang dijaga anak muda. Terus anak mudanya sendiri nggak? Nggak sendiri. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Allahu a'lam. Yang jelas mereka rame, nggak sendiri. Nggak butuh penjagaan, karena mereka anak muda dan rame. Terus ngapain mereka di dalam gua? Lagi taklim? Enggak. Lagi zikir? Enggak. Lagi ngapain? Mereka lagi tidur. Coba bayangin, nggak penting banget loh kebaikan anjing ini. Jagain mulut gua sambil nelonjor. Terus yang dijaga anak muda sehat walafiat, dan yang dijaga itu nggak sendiri ramean, dan yang dijaga itu bukan lagi ibadah atau taklim, lagi tidur. Coba bayangin. Tapi teman-teman, walaupun kebaikannya sepele, walaupun kebaikannya kecil, miskola zarrah, tetapi Allah nggak pernah mau melupakan kebaikan anjing tersebut sehingga dimention berkali-kali di dalam surat Al-Kahfi. Seolah-olah Allah mengatakan, jangan lupa. Ada anjingnya yang keempat. Kalau ada yang mendebat berapa jumlah Ashabul Kahfi? 5 kata sekelompok orang. Kata Allah, jangan lupa yang ke-6 anjingnya. Kelompok yang lain mengatakan 7. Kata Allah, jangan lupa yang ke-8 anjingnya. Artinya apa? Jangan lupa ada anjingnya. Begitu Allah menunjukkan betapa Allah memuliakan kebaikan sesuatu. Semut Allah muliakan, padahal dia kecil. Anjing Allah muliakan, padahal dia najis.
selama dia punya satu kebaikan di jalan Allah, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Malam ini kira-kira kebaikan kita sama nggak dengan semut di dalam surat An-Naml? Sama nggak teman-teman? Besar mana kebaikan yang kita lakukan malam ini dengan semut? Insya Allah besar kebaikan yang kita lakukan. Teman-teman ada yang datang dari Kisaran, datang dari Brastagi, datang dari mana-mana dengan jarak yang jauh, berjalan kaki, naik kendaraan, ada yang nebeng ke temennya, nggak tahu mau nginep di mana di sini. Semuanya adalah kebaikan yang bukan sekecil mithqala dzarrah. Itu kebaikan yang sangat besar. Panitia mengadakan acara ini dengan jerih payahnya berhari-hari, berminggu-minggu. Itu bukan sekedar menjulurkan keempat kakinya di mulut gua. Itu lebih daripada yang dilakukan anjing Ashabul Kahfi. Maka kalau semut dan anjing saja Allah muliakan sebegitu tingginya, gimana dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Syaratnya cuma satu, jangan buka rahasia. Syaratnya cuma satu, jangan buka rahasia, biar Allah yang membukakan jika Allah berkehendak. Jadi kalau ada yang nanya, lo udah biasa tahajud, diam aja, gak usah ngomong, belum sih, baru belajar, baru juga setahun. Lo udah biasa puasa Senin Kamis, belum terlalu sering sih, tapi lumayan lah, seminggu 2 kali hampir gak pernah tinggal. Aku pengen diajarin lo gimana cara biar bisa ngafal Quran. Oh, aku juga nggak terlalu banyak hafalannya, baru 15 juz. Jangan buka rahasia. Kenapa? Begitu teman-teman buka rahasia, nilai dari kebaikan itu langsung turun. Kalau kita pengen viral di langit, bersabarlah untuk tidak viral di bumi semasa hidup kita. Dan Ariel adalah ayatun min ayatillah yang lain selain kisah di dalam Al-Kahfi dan di dalam surat An-Naml. Maka pada malam ini saya pengen mengajak anak muda Tanjung Morawa dan bahkan Sumatera Utara semuanya, yuk kita punya rahasia dengan Allah. Lakukan satu kebaikan, 2 kebaikan, 100.000 kebaikan yang gak ada orang lain yang tahu selain kalian dengan Allah saja. Kalau perlu orang terdekat di sebelah kalian aja gak tahu. Kalau perlu jaga dari dia bahkan. Kalau udah punya pasangan, jaga amalan rahasia sampai pasangan pun nggak tahu, walaupun nggak mungkin semuanya, tapi sisakan sebagian dari amalan kita untuk tidak ada yang tahu. Jangan semuanya diposting, jangan semuanya berharap trending, jangan semuanya update status, jangan semuanya diceritakan, rahasiakan, biar kita dengan Allah aja yang tahu. Kalau orang membanggakan amalnya, kalau ada orang yang membanggakan amalnya, kalian ngerasa dihina, lihatlah ke langit dan tersenyumlah. Udah cukup segitu aja. Kalau kalian dihina nih, kamu nih nggak pernah ngaji, kamu nih nggak pernah sedekah, kamu nih nggak pernah bantu dakwah, kamu ini. Orang menghina kita, pandanglah ke langit sambil tersenyum. Udah gitu aja. Jangan kepancing. Kamu nggak tahu siapa yang kemarin begini dan begitu. Kamu nggak tahu siapa yang selama ini begini dan begitu. Nggak usah kepancing. Rahasiakan sebisa kita sampai akhir hayat. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita lebih daripada semut dan anjing di dalam Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini kita bawa pulang oleh booster. Ini modal hidup teman-teman. Saya nggak mau ngasih ceramah yang banyak-banyak, teoritis, ilmiah. Saya cuma pengen ngasih pesan sederhana saja, tapi bisa dimaksimalkan untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Sederhana pesan saya malam ini, yuk punya rahasia antara kita dengan Allah dan sabar untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada manusia. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Sekali lagi barakallahu fikum buat teman-teman berada hijrah, Al-Fatih United dan seterusnya. Semoga kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita akan tutup dengan doa dan juga muhasabah. Jadi buat teman-teman jangan kemana dulu, kita akan kembali menjemput ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk konser langit bersama Gurunda kita Ustadz Harataki, yaitu doa dan juga muhasabah. Kepada Gurunda Ustadz Harataki kami persilahkan. Baik teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita duduk sebentar untuk berdoa kepada Allah. Kita gak pernah tahu di antara kita malam ini yang berdoa, mungkin ada seorang hamba Allah atau lebih dari satu orang yang Allah cintai, sehingga doanya tidak ditolak. Maka berdoa secara berjamaah seperti ini sangat menguntungkan kita, apalagi yang merasa doa kita itu nggak sehebat doa orang-orang soleh karena kita banyak dosa. Maka caranya biar doa kita itu cepat sampai ke langit, jangan doa sendiri, berdoalah dengan orang-orang soleh. Kita nggak tahu, mungkin di antara kita di sini yang Allah lebih tahu ada hamba Allah, kekasih Allah yang doanya tidak ada hijab. Maka yuk sama-sama kita berdoa, semoga aminnya beliau ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Malam ini di tempat yang mulia ini kami berkumpul, ya Allah. Anak-anak muda Tanjung Murawa, Deli Serdang, Sumatera Utara berkumpul semata-mata karena ingin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan darimu, ya Allah. Ya Allah, tuntunlah hati kami malam ini agar kami bisa mendapatkan keikhlasan dari setiap langkah kebaikan yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuntunlah hati kami, ya Allah, agar bisa meniatkan segala sesuatu karena Engkau saja, bukan karena manusia. Jangan biarkan hati kami terusik dengan celaan, terusik dengan pujian, terusik dengan pandangan manusia, sehingga gugurlah kebaikan-kebaikan kami di mata-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami anak-anak muda Indonesia agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk negeri kami, bangsa kami, tanah air kami. Bantu kami anak-anak muda Indonesia untuk tampil mengangkat beban bangsa dan umat, agar kami anak-anak muda Indonesia terhindar dari perpecahan, agar kami anak-anak muda Indonesia tidak terbawa kepada arus-arus perdebatan yang justru merusak persatuan kami. Jangan biarkan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, terpecah belah karena marah, karena ego, karena sakit hati, karena kebodohan kami, ya Allah. Engkau tidak akan berikan keberkahan kepada suatu bangsa kecuali jika bangsa itu bersatu dalam kebaikan. Tuntunlah hati pemuda-pemuda Indonesia, kaum muslimin, agar mereka memiliki hati yang satu, perasaan yang satu, wahdatus syu'ur, sehingga ketika salah satu di antara mereka merasakan sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jangan biarkan lagi kami terbelah, ya Allah. Terbelah karena pemilu, terbelah karena perbedaan pendapat tentang fikih, terbelah karena organisasi dan komunitas, terbelah karena ego dan sombong. Jadikanlah kami bangsa yang satu, yang punya semangat yang sama untuk membangun negeri yang kami cintai ini.
warisan dari nenek moyang kami, amanah darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda Deli Serdang sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan yang akan memimpin Indonesia dengan ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan memimpin Indonesia untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya, bangsanya ya Allah. Munculkan dari Deli Serdang ini seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang Umar bin Khattab, seorang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seorang Khadijah, seorang Aisyah, seorang Fatimah, orang-orang yang mulia yang akan memimpin bangsa ini dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami selama ini. Kami adalah para pendosa yang sedang berkumpul bermunajat meminta ampunanmu ya Allah. Jangan biarkan Engkau menutup pintu rahmat dari kami karena kesombongan kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, terutama dosa kepada ayah dan bunda kami. Kami sering menyakiti perasaan ibu kami ya Allah, berteriak membentak mereka, padahal ayat-Mu jelas mengatakan agar kami bersikap lemah lembut kepada mereka. Tetapi kadang kami tidak sabar ya Allah, sehingga kami membentak ibu kami, bahkan terkadang di depan umum dan membuatnya malu dan sedih. Kadang kami mendebat ayah kami, merasa kami lebih tahu. Padahal Nabiullah Ibrahim saja, seorang kekasih Allah, Khalilullah, bapaknya para anbiya, orang yang sangat mulia, tidak pernah mendebat ayahnya kecuali dengan kalimat salaman, kalimat yang terpuji. Siapalah kami ya Allah yang ingin mendebat ayah kami sendiri. Dosa kami teramat banyak ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Tuntunlah jalan hidup kami. Amal kami sedikit, bahkan kadang yang sedikit itu tergelincir karena riya. Tuntun kami agar mampu beramal soleh sepanjang hidup kami, mampu menjaga keikhlasan dari amal kami, menjaga dawam dan istiqomah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah Berani Hijrah Fatih United sebagai salah satu di antara bi'ah dan suhbah solihah bagi masyarakat kami, bagi pemuda-pemuda kami di Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena anak muda membutuhkan suhbah solihah, membutuhkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka jadikanlah Berani Hijrah dan Al-Fatih United sebagai pertemanan yang baik bagi mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami, berikanlah taufik kepada ulama-ulama kami, berikanlah taufik kepada dai-dai kami, berikanlah berkah bagi bangsa dan negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fiik, jazakallah khair gurunda kita Ustadz Hanataki yang tadi sudah mentransferkan ilmunya. Kita sama-sama menggali hikmah, jemput hidayah di acara konser langit bersama gurunda kita Ustadz Hanataki. Dan juga buat teman semuanya, sebagai rasa syukur kita karena sudah berkumpul bersama-sama dan juga menerima transfer ilmu dari gurunda kita Ustadz Hanataki, boleh yang tadi mau memberikan infak terbaiknya boleh banget, belum terlambat. Yuk